Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana melakukan penyederhanaan suatu persamaan logika. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Ramadhani, nomor induk mahasiswa 12150124752, kelas A, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Digital, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Penyederhanaan persamaan rangkaian logika. Nah, penyederhanaan persamaan rangkaian logika ini bisa dikatakan untuk mendapatkan seefisien mungkin desain rangkaian dan jumlah gerbang logika yang digunakan. Dalam arti sempitnya, desain rangkaian dan jumlah gerbang logika tersebut menjadi lebih sederhana. Tujuannya agar proses lebih cepat dan biaya lebih murah. Dalam menyederhanakan persamaan rangkaian logika bisa digunakan 3 metode. Yang pertama, menggunakan aturan aljabar Boolean atau bisa dikenal dengan bool, dalam artinya secara matematis. Yang kedua, menggunakan Karnaugh map atau peta Karnaugh. Dan yang ketiga, menggunakan tabulasi Quine-McCluskey. Namun, dalam video kali ini saya hanya akan membahas bagaimana kita menggunakan aturan aljabar Boolean sebagai penyederhanaan persamaan rangkaian logika. Nah, sebelum kita menyederhanakan persamaan tersebut, lebih baiknya kita mengenal apa saja sih hukum yang ada di aljabar Boolean. Yang pertama ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu berlaku jika A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Jadi artinya selama dia memiliki kurung yang sama atau dalam perkaliannya AB dikali C sama aja hasilnya dengan A, B dikali C. Hukum komutatif. Nah, ini hukum komutatif ini A tambah B sama dengan B tambah A atau A kali B sama dengan B kali A. Nah, yang selanjutnya adalah hukum distributif. Hukum distributif berarti A dikali B tambah C dalam kurung sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini maksudnya ABC not sama ABC D not itu sama dengan A not tambah A not or B not C or C not or D not. Atau A or B or C or D not sama dengan A not, B not, C not, D not. Selanjutnya ada hukum hasil kali. Hukum hasil kali maksudnya adalah jika dalam penyederhanaan tersebut ditemukan bentuk seperti A ditambah A not B dalam kurung sama berarti A not-nya menjadi hilang dan menjadi A tambah B. Namun jika ditemukan A di dalam kurung A not tambah B, maka A not B akan hilang dan menjadi A not B dan rangkaian OR-nya akan hilang. Berarti menjadi A not B. A N B. Maksudnya itu A N B. Nah, hukum N. Hukum N bila A dikali 1 sama dengan A ketemu 0, dalam hukum N berarti 0, A ketemu A dalam hukum N berarti A ketemu A not berarti 0. Dalam hukum OR, A OR 1 sama dengan 1, A OR 0 sama dengan A OR A sama dengan A OR A not sama dengan 1. Nah, agar lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi, mari kita langsung membahas soal yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Febianto berikut ini. Sebelumnya agar lebih mudah kalian bisa memberikan nomor pada masing-masing persamaan. Seperti saya memberikan nomor 1 sampai dengan 6 karena ada 6 jumlah rangkaian, 6 jumlah persamaan. Sebelum itu saya menyimpulkan dalam menyelesaikan persamaan ini kita harus melalui 3 langkah berikut. Yang pertama, kita harus mengambil minimal 2 atau 3 kondisi yang mana dalam 2 persamaan tersebut sama. Misalnya
dalam masing-masing hurufnya A, B, atau C itu sama dengan A, B, C ini sebelah, walaupun D-nya berbeda. Yang kedua, jangan sederhanakan pasangan yang telah berhasil disederhanakan. Misalnya 1 dan 2 telah berhasil, telah menjadi sederhana. Berarti 2 tidak bisa disederhanakan dengan 3, ataupun 1 juga tidak bisa disederhanakan dengan 4. Yang ketiga, lakukan sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai hasil akhir yang didapat, maka itulah persamaan kita telah menjadi sederhana. Baiklah, saya telah menemukan 2 cara dalam menyelesaikan persamaan ini. Saya akan menjelaskan cara pertama terlebih dahulu. Dalam menyelesaikannya, saya mengambil persamaan 1 dan 4. Mari kita tulis bersama-sama persamaan 1 dan 4. Persamaan 1 yaitu A, B, C, D not, A, B, C, D not, or A, B, C, D. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di kedua persamaan ini, huruf apa saja yang kondisinya sama, huruf A, B, dan C. Maka A, B, dan C kita keluarkan dari kurung. A, B, C. Buka kurung. Kita masukkan huruf. Berarti sisa dari persamaan dan persamaan yang sebelahnya adalah D not ditambah D. Nah, mari kita pantau lagi hukum aljabar Boole. Dalam hukum aljabar Boole yang ini, bila A ditambah A not, maka persamaan tersebut menjadi 1. Nah, ini D not tambah D. Ini berarti komutatif ya, berarti sama saja maksudnya. Nah, D not tambah D bisa berubah menjadi 1 menurut hukum aljabar Boole. Maka kita tulis dengan ABC dikali 1. Nah, ini hasilnya sesuai matematika, maka hasilnya tetap ABC. Nah, ini udah sederhana. Karena 1 dan 4 telah kita sederhanakan, maka jangan kita apa-apakan lagi mereka. Selanjutnya saya mengambil contoh 2 dan 5. Mari kita masukkan persamaannya. A not, BC not D ditambah A not BCD. Oke. Nah, dari dua persamaan ini, mana menurut teman-teman yang bisa kita tarik keluar? A not, B, dan D, ya kan? Karena C not-nya dan C not C di situ berbeda. Maka kita tarik keluar A not, B, dan D. Kita buka kurung, masukkan huruf C not-nya. C not or C. Nah, sama seperti yang tadi, maka C not C berubah menjadi 1. Not BD 1. Oke. Sama dengan hasil akhirnya berarti A not BD. Nah, dah 2 dan 5 selesai, maka kita selanjutnya 3 dan 6. Apakah 3 dan 6 bisa? Nah, kita coba ya. Masukkan persamaannya A, B, C, not, D, not, ditambah A, not, B, C, not, D, not. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, huruf apa yang bisa kita tarik keluar. Jika diperhatikan, B, C, not, D, not ini memiliki kondisi yang sama, maka bisa kita tarik keluar, yaitu B, C, not, D, not. Berarti kita sisakan dalam kurung, yaitu adalah A or
sama seperti tadi, maka anode A or anode menjadi 1. Oke, hasilnya adalah BC not D not. Nah, setelah kita menyederhanakan semua persamaan tersebut, maka kita ambil hasilnya, kita gabungkan dalam rangkaian OR. Dalam rangkaian OR. ABC OR A not BD OR B C D not. Oke. Ini karena teman-teman. Bentar. Oke. Nah, sudah kita masukkan ke hasilnya. Kalau kita perhatikan lagi, dari mereka bertiga ini tidak ada lagi yang bisa kita tarik atau kita bisa ambil sederhanakan lagi, maka ini adalah hasil akhirnya. Kita akan lanjut menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, di sini saya menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan 1 dan 3, 2 dan 6, dan 4 dan 5. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita coba. Pertama kita ambil 1 dan 3, persamaan 1 dan 3, berarti A, B, C, D not ditambah A, B, C not, kita tambah dengan A, B, C not D not. Sebentar, ini ternyata kurang panjang. Sebentar, kita pindahkan ini. Karena kalau begitu tidak enak dilihat. Oke. Jangan lupa syaratnya ada 3, ambil 2 atau 3 kondisi yang sama pada 2 persamaan. Jangan sederhanakan pasangan yang telah berhasil, lakukan sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Oke. Sampai sini semoga tidak ada yang masih bingung bagaimana menyelesaikan. Nah, dari persamaan ini apa yang bisa kita ambil, yaitu A, B, D not memiliki kondisi yang sama, maka kita bisa mengambil A, B, D not buka kurung C ditambah C not. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana aturan C ditambah C not? Berarti C tambah C not tersebut menjadi 1. A, B, D 1. Oke. Maka hasil akhirnya adalah A, B, D not. Oke. Kita sudah menemukan hasil 1 dan 3. Selanjutnya saya mengambil 2 dan 6. Sebelumnya ini kita jauhkan dulu supaya tidak dempet. Oke. Oh, masih dempet, ya udahlah. Persamaan 2 yaitu anode BC not D ditambah OR anode
A not BC A not BC not D not. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, mana yang bisa kita tarik keluar? A not BC not, bukankah mereka memiliki kondisi yang sama? Maka kita tarik mereka keluar. BC not, buka kurung, kita masukkan D dan D not-nya. Masih ingat? Berarti A BC not dikalikan dengan 1K akan menjadi A not BC not. Persamaan 2 dan 6 telah, maka tinggal persamaan terakhir itu 4 dan 5. Apakah 4 dan 5 bisa kita sederhanakan? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, kita tulis dulu persamaan 4 dan 5-nya. A, B, C, D ditambah OR A not B, C, D. Nah, B, C, D memiliki kun yang sama kan? Maka kita keluarkan dari kurungnya. Itu A tambah A. Sebentar. Nah, ini kan sama saja hasilnya. B, C, D. BCD sekali 1. Oke. Maka hasilnya BCD. Nah, jika telah kita lakukan semua persamaannya, maka kita ambil hasil akhir mereka semua, yaitu ABD not or A not BC not or BCD. Nah, ini hasil yang kita beri ini keterangan, ini hasil dari cara yang kedua. Ini hasil dari cara yang kedua. Mari kita bandingkan dengan cara pertama yang kita lakukan tadi. Cara yang pertama kita lakukan, kita menggunakan 1 dan 4. Kita lihat hasilnya. Ini saya copy, saya taruh di sini. Cara yang pertama. Oke. Bisa teman-teman perhatikan di sini beda ya. Di sini ada ABC-nya ABC saja. Di sini A not BC not. Di sini ABD not, di sini A not BD. BCD itu jadi ya sini BC not D not. Nah, bukan berarti salah, namun jika teman-teman melakukan dengan sesuai kaidah Hubble tadi, maka cara teman-teman itu mau hasil pertama ataupun kedua itu benar. Maka teman-teman jangan takut jika teman-teman yang lain jawabannya berbeda. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.